Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kampus Corner. Alami kenaikan drastis di Simkatmawa, Udinus menempati peringkat ke-28 perguruan tinggi se-Indonesia. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui line telepon 024 3569 73 kali. Baik, kita lanjutkan Ibu Kusni. Tadi kan ada aspek yang dinilai ini untuk penilaian Simkatmawa seperti itu. Nah, untuk proses penilaiannya sendiri ini seperti apa ini, Bu? Kegiatan yang kita lakukan itu kita laporkan semuanya, namanya sistem informasi manajemen. Jadi apa yang kita tampung, kita laporkan, kemudian kita bawa ke pusat. Ya, kita memang kirimkan ke pusat. Lah, sanalah yang memberikan peringkingan itu, kegiatan kita ini dinilai seperti apa. Kita serahkan ke Bilmawa. Baik, apakah ada yang mengecek langsung gitu Bu ke sini? Apakah itu memang betul gitu untuk mengecek keasliannya seperti itu? Oh, laporan yang kita buatkan itu sudah sedetail mungkin. Jadi kalau kita misalnya ada lomba, surat tugasnya lomba itu seperti apa, kemudian kapan pelaksanaannya, yang juara siapa, di cross check, kalau tidak silang. Oke, Ya, jadi memang bisa. sudah detail, sudah diteliti semuanya Iya, seperti itu. betul. Baik. Kemudian nih untuk tadi Mbak, kita kembali ke bibit-bibit Oke, mahasiswanya nih. Tadi kan bibit-bibit yang kelihatan seperti itu ya. Ini bagaimana dengan mahasiswa tetapi yang sepertinya memiliki bibit untuk berprestasi tapi malu untuk unjuk gigi seperti itu. Untuk malu-malu nih gimana nih Pak? Jadi kadang bibit-bibit di Udinus itu banyak, Mbak. Memang betul tadi yang sampaikan, kadang di SMA-nya dia jago karate. Masuk Udinus dia kuliah aja, dan karatenya nggak kelihatan. Padahal kita kan butuh juga selain bibit yang sudah ada, yang kita cari, yang kita hunting dan kita didik, juga perlu teman-teman semacam itu. Nah sehingga kami ada satu kegiatan tahunan yang memang sudah menjadi rutin, yaitu kegiatan Dinuspes. Kegiatan Dinuspes adalah memberikan ruang yang sedemikian luas kepada teman-teman mahasiswa yang memiliki talenta-talenta yang mungkin atau tanda kutip bakat terpendam gitu ya. Bakat terpendam, sebenarnya punya bakat dan dia punya talenta tapi belum pernah disalurkan melalui organisasi, baik itu UKM, himpunan mahasiswa atau biro atau unit yang lain. Sehingga kita munculkan aja di Dinuspes. Nah, biasanya yang muncul di Dinuspes kita tandingkan lagi di tingkat yang lebih tinggi. Misalnya kayak Peksimida ya Bu ya. Pernah kita Peksimida ngambil dari teman-teman yang menang di Dinuspes. Kemudian ada Pomprov ya, Pomrayon juga kita ngambil dari teman-teman yang memang lolos di Dinuspes. Jadi kita memang ada strategi ke sana. Baik, Gitu. jadi memang di Dinuspes sendiri diadakan lomba seperti itu ya untuk menggali Potensi-potensi yang terpendam. dari yang terpendam, Bakat yang malu-malu terpendam, seperti betul. itu ya. Nah ini yang sudah berprestasi nih, gimana sih Pak untuk memolesnya Pak biar makin berprestasi lagi ini seperti apa nih Pak? Kadang gini ya, kadang saya sih suka guyon ya di ruangan kemahasiswaan sama teman-teman saya suka guyon. Teman-teman, kalau kami selalu lapor ke pimpinan, ke Bu WR3 bahwa kita memang derajat prestasi, dan bagi kami yang namanya prestasi itu ya hanya satu medali, yaitu medali emas. Saya selalu kasih brainwash begitu supaya apa? Mereka tanding itu ya memang menjadi untuk medali emas untuk medali emas, nanti kepleset jadi perak lah. Kepleset jadi perak. Itu salah satu yang kami upayakan. Kemudian yang kedua, memang kami dengan mahasiswa ini pendekatannya pendekatan kekeluargaan. Jadi iklim yang diciptakan oleh kemahasiswaan terutama dengan adanya Bu R3 ini, kita lebih apa ya, kayak kakak ke adik, kita kasih. Kalau memang ada kendala apa, kendala kuliah misalnya, sampaikanlah, nanti coba kita selesaikan. Jadi kalau memang ada kendala apapun, misalnya masalah apa ya, kita selesaikan bersama. Supaya apa? Supaya ya mereka berpikir bertanding pada saat berkompetisi di arena itu tidak mikir belum bayar SPP misalnya, ada itu. Jadi Itu dilupakan dulu. itu dilupakan dilupakan karena itu memang sesaat. wilayah kami. Kami pendekatannya kekeluargaan. Itu Mbak, jadi menariknya kita di kemahasiswaan seperti itu. Baik, kemudian untuk para mahasiswa yang lomba-lomba nih memang sudah ada gimana ya Pak, kayak UKM-nya sendiri atau gimana nih Pak? Ada. Mungkin bisa dijelaskan Bu, Monggo, dari Bu WR terkait jumlah ormawa gitu. Kita punya 64 ya Pak, Iya, 64 organisasi kemahasiswaan. Jadi ya lumayan banyak, lumayan repot kita kalau mereka punya 7 atau 5 kegiatan saja, dihitung itu 1 tahunnya udah enggak cukup gitu, setiap hari kegiatan. Tapi ya inilah kita di kemahasiswaan, namanya prinsip kita melayani ya Pak. Melayani, Jadi sistem kekeluargaan tadi akan membuat kita jadi enteng semuanya.
Nah, mereka yang lomba-lomba itu sebenarnya kan nilainya ada yang mandiri, Nggih. ada yang diadakan oleh pemerintah sendiri, namanya Pusat Prestasi Nasional. Nah, kalau sudah dari Pusat Prestasi Nasional, kita nggak bisa manipulasi apapun karena angkanya sudah ada di sana. Nah, yang di luar itu yang mandiri-mandiri lain ini yang kemudian kita create ya supaya tadi dengan Dinuswes kita ikutkan di tempat lain yang tidak dengan pemerintah tadi. Sehingga ya hasilnya cukup menggembirakan buat kami semua gitu. Baik, tahun ini para mahasiswanya ini pada aktif untuk mengikuti ke Ormawa atau gimana nih, apa diajakin gimana nih Pak Rindra nih? Di kita ini ada seperti yang disampaikan oleh Bu Wira ada 64 Ormawa Mbak. Betul. 64 Ormawa dan rata-rata memang antusiasmenya Antusiasnya tinggi seperti Bahkan itu. Oke. ada keputusan dari pimpinan bahwa kita tidak ada aktivitas untuk saat pandemi semacam ini. Tetapi banyak di antara mereka yang mengajukan surat lah, izin dan lainnya supaya ingin mengadakan kegiatan. Panjat tebing, kemudian ada futsal, ada basket, itu selalu izin. Tapi memang ketentuannya masih seperti itu. Artinya ya sudahlah kita latihan-latihan dengan menggunakan protokol kesehatan dan lain-lain. Memang kita belum ada aktivitas, belum boleh ada aktivitas di kampus. Jadi kegiatannya untuk Ormawa ini sementara ini ditunda, ditiadakan seperti itu? Bukan ditunda, tapi ada kegiatan-kegiatan. Misalnya kayak lomba taekwondo, kan tidak kita tidak ikut harus datang kemana, tapi sekarang kan ada model daring, online, internasional bisa kita dapatkan. Dan kegiatan lain juga dengan webinar-webinar lah. Misalnya kita punya UKM Rumah Sahabat. Mereka bisa kok mengundang dengan cara webinar. BAI ya kemarin BAI. juga akan mendatangkan pembicara-pembicara nasional dan itu kita silahkan saja gitu. Tapi dengan cara webinar. Gitu. Oke, jadi tetap berjalan seperti itu tapi sesuai dengan protokol kesehatan. Iya. Ada sedikit perubahan lah, bergeser. Yang tadinya mungkin ketemu tatap muka, kita mungkin menggunakan media digital. Baik. Tetapi tidak mengurangi esensi dari kegiatan itu. Jadi tetap sama, cuman Tetap sama. medianya saja yang berbeda Iya, seperti itu. kualitasnya ya. sama lah. Kualitasnya tetap sama, ya. Latihan tetap juga jalan. Latihan seperti tetap itu. ada latihan. Iya. Baik, baik. Iya. Kemudian untuk prestasi internasional nih di tahun 2020 ini yang didapatkan Udinus ada apa saja nih Pak Rindra? Oke, jadi untuk prestasi internasional yang terdekat ini baru beberapa hari yang lalu Baru kita beberapa hari. juara taekwondo internasional di Bangladesh. Jadi Bangladesh Taekwondo International Championship 2020. Kita mengirimkan 2 atlet, Mbak. Nanti atletnya ada ini, atletnya nanti coba kita undang lah ya. Iya. Ada atletnya, kita ngirimkan 2 atlet, kita mendapat 3 medali emas. 3 medali emas. Kita baru ngirim 2 atlet, Ngirimnya kita 2 dapat tapi 3 medalinya medali dapat emas. 3. Ya, ada dari nomor Pomse ya. Pomse itu jurus di taekwondo, oke. nanti bisa ditanyakan ke yang bersangkutan. Itu untuk putra kita dapat emas, untuk yang putri juga kita dapat emas, berpasangan pun kita dapat emas. Nanti jumlah musuh-musuhnya ada berapa nanti bisa ditanyakan ya. Yang jelas secara internasional berarti kan ada beberapa, karena ada wilayah itu, wilayah Asia Pasifik, wilayah Amerika, wilayah zona-zona. Dan kita juara 1. Juara 1. Untuk yang di Bangladesh. Kemudian yang di Heroes beberapa saat yang lalu itu di bulan Oktober kalau tidak salah atau November, bulan Agustus ya. Lupa itu Mas, agak mundur sebelumnya. Itu Heroes kita juga dapat medali dua-duanya itu, tapi medali perak. Karena memang karena ya kita kalah tipis lah dengan atlet juara 1 internasional, juara 1 dunia. Di apa itu nanti bisa ditanyakan lah, saya agak Perak lupa. tapi internasional juga sangat bagus gitu loh. Bergengsi. Yang Bergengsi, Bangladesh kita ya. malah dapat emas. Karena emas. pada saat dapat perak kembali ke saya, kemudian saya sampaikan berangkat lagi, besok pulang naik ya, jangan perak tapi emas. Emas. Ternyata betul 3 Betul emas langsung. mereka bawa. Gitu, Sangat tunjukkan. bangga tentunya ya Bu ya. Iya. Iya. Ada lagi satu yang dari bridge to main kartu itu loh, Mbak. Oke. Main itu- kartu bridge kita dari Fakultas Ekonomi ya Bu ya, dari Betul, Fakultas iya. Ekonomi. Dia ini bertanding biasanya belum ketemu di Asia Pasifik ya. Baik, baik. Di internasional juga. Oke, baik. Nanti kita Nggih. akan undang atletnya ke Nggih, sini siap. langsung biar Nggih. pemirsa tahu semua nih Nggih. wajah Silakan. atlet Ya. yang Taekwondo. mendapatkan emas internasional seperti Nggih. itu. Tapi setelah jeda berikut ini. Nggih. Ya pemirsa jangan kemana-mana, Kampus Corner akan segera kembali untuk Anda usai jeda berikut.